1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15 sampai dengan 16. Ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi garis bawahi, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Di dalam terjemahan lain di ayat 14 ini dikatakan begini. Tetapi seorang yang tidak hidup bersama Roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang berasal dari Roh Allah itu. Karena orang seperti itu akan berpikir bahwa ajaran itu merupakan kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti karena ajaran dari Roh Allah hanya bisa dimengerti dengan bantuan Roh Allah. Nah ini saudara. Jadi saudara, ada dua yang tertulis di sini, yaitu manusia duniawi dan manusia rohani. Jadi di dalam kekristenan kita ini berbeda pemahamannya dengan orang dunia. Kalau orang dunia ini kan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tapi yang dimaksud roh itu adalah nyawa. Sedangkan di dalam kekristenan adalah di luar Kristus, roh manusia itu mati. Nyawa ini berada di dalam jiwa dan dapat dilihat wujudnya dalam darah. Makanya untuk menebus manusia ini dengan darah. Dari sejarah penebusan manusia itu kan selalu dengan darah. Sampai puncak penebusan manusia adalah penyaliban Kristus karena darah. Nah, bagi manusia jasmania, saudara, hal ini kebodohan. Sebuah kebodohan. Karena apa? Tidak memahami. Puncak dari ibadah itu adalah kurban. Dan ketika orang itu menganggap korban itu sebuah kesia-siaan, ini berarti kan menganggap ini sebuah kebodohan. Apa untungnya? Karena ini orang jahat, ini kita dapat menilai ini adalah orang duniawi yang tidak bisa memahami sesuatu yang rohani. Karena sesuatu yang rohani itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang di level rohani, saudara. Dari antara manusia duniawi dengan manusia rohani itu adalah manusia jiwa. Makanya di dalam dimensi manusia ini kan menurut kekristenan ini jiwa, roh ini orang memiliki rohnya hidup itu adalah setelah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang tadinya rohnya mati, dia dihidupkan. Makanya saudara, itu yang disebut kelahiran baru. Orang yang belum mengalami kelahiran baru, orang tidak akan memahami dimensi roh. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, di situ dikatakan apa? Coba ditayangkan. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Ketika orang itu percaya kepada Kristus Yesus, dia beralih dari posisi manusia jasmania kemudian menjadi anak Allah. Itu yang namanya saudara adopsi, peristiwa adopsi, begitu. Diadopsi. Jadi sejak saudara dan saya percaya kepada Kristus, sejak saat itu kita ini bukan anak-anak dunia, anak-anak gampangan, tetapi kita ini adalah anak Allah. Amin. Karena di situ dikatakan semua orang yang menerimanya, dia disebut anak-anak Allah. Dan sejak saat itu saudara dan saya itu menerima kuasa, jadi memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Sehingga apa? Kita punya hak imun, yaitu perlindungan dari Tuhan. Hanya ada sebuah janji dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kanan. Janji Tuhan itu berlaku bagi anaknya. Kita ini hanya apa? Nonton, melihat. Sehelai rambut jatuh kalau tidak seizin Tuhan, tidak mungkin. Makanya iblis itu dia tahu sebuah hak imun ini, saudara, proteksi, perlindungan. Sehingga dia ketika menyentuh orang Kristen itu kalau enggak orang itu sendiri yang membuka diri kepada iblis, ya, orang itu jatuh dalam dosa. Ketika orang jatuh dalam dosa, dia merontak, dia membuka akses pada iblis. Atau seperti Ayub itu, atau Abraham itu, iblis minta izin sama Tuhan untuk mencobai anaknya. Oh silahkan, ambil hartanya silahkan, ambil anak-anaknya silahkan, ya kan? Ambil kesehatannya silahkan, tapi jangan ingini nyawa. Jadi saudara, kenapa kita mesti takut sama iblis? Nah, seringkali orang itu tidak suka belajar firman, sehingga apa? Tidak memahami dimensi ini, tidak memahami hak imun ini, tidak mengerti akan hak-haknya sebagai anak. Dan Tuhan berkata, ya kan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin saudara dan saya mengalami sakit. Oh, saya punya jaminan untuk terima kesembuhan. Karena apa saudara? Semua yang tercatat selama itu adalah firman Tuhan, itu adalah menjadi bagian hidup saya. Saya kan punya janji, ya, janji Tuhan dalam, contohnya ya, di dalam Hosea 6, ya kan? Ayat 1-3. Mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Sekalipun mati, sudah sesudah 2 hari. Makanya orang Yahudi percaya sekali. Makanya di dalam Yohanes 11 itu kan, mereka, Tuhan Yesus menyatakan, menunjukkan aku ini Mesias. Karena yang bisa membangkitkan orang mati setelah 3 hari itu hanya Mesias. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar
Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di dalam Kristus itu ada kepastian. Ada janji. Hak imun ini, saudara, hak kekebalan. Walau 1000 orang rebah itu hak kekebalan, saudara. Hak imun. Itu enggak menimpa. Kamu mati, tapi setelah 2 hari itu bangkit. Nah, kita kembali dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Di situ, saudara, antara jiwa dan roh, tubuh dengan roh, jasmania dan rohania, itu ada dimensi, namanya dimensi jiwa. Oke, kita buka di dalam 3 Yohanes ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi saudara, kalau ingin tahu seseorang itu roh dan jasmaniahnya sehat, itu dilihat dari jiwanya. Karena begini, saudara, dikatakan ayat yang kedua ini, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Artinya, ya jiwanya, jasmania, ya rohnya sama seperti jiwanya. Jadi untuk mengenal orang sehat atau tidak itu jiwa. Makanya kalau ada orang dimasukkan RSJ, itu yang sakit apa? Jiwa. Jadi saudara, apa yang keluar itu adalah utusan dari batinnya, apa yang sekondisian di dalam diri. Jiwa ini kan terdiri dari perasaan, pikiran, kehendak. Perasaan atau emosi. Makanya orang-orang yang terganggu kondisi jiwanya, saudara, itu tidak stabil. Yang perlu dipelihara ini jiwanya baik. Jiwa itu mengikuti mana yang kuat. Kalau roh saudara kuat, jiwa itu ikut roh. Kalau daging saudara lebih kuat, jiwa saudara ikut daging. Makanya di dalam jiwa itu terletak sebuah pertempuran. Kita ini akan menjadi manusia jasmania. Levelnya kita ini manusia jasmania atau level manusia rohani. Nah, kita akan melihat, saudara, satu persatu ya, saudara. Jadi manusia itu terdiri yang pertama tubuh. Tadi saya singgung. Ruang kesadarannya itu ciri-cirinya, ruang sadarnya itu di hal-hal duniawi. Kepingin mandi, maca, menikah, itu kan hal-hal yang jasmania. Itu sadarnya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, saudara. Dan tingkat hidup yang akan dicapai ini apa? Ya hal-hal yang duniawi. Dan itu adalah hal-hal yang bersifat kedagingan dan biologis. Kemudian area aktivitasnya itu hal-hal yang bersifat fisik. Kegiatan itu selalu hal-hal yang duniawi. Apa ibu-ibu sosialita, itu kan duniawi, saudara. Ini adalah level tubuh. Karena apa? Kepingin diakui. Karena di rumah tidak diakui oleh suaminya, di komunitas lain dia diakui.
tidak dihormati sama anak-anaknya, dia cari tempat di mana bisa dihargai. Ini aktivitasnya itu dimensinya fisik, sehingga hubungan-hubungan itu selalu duniawi. Standarnya duniawi. Ya kalau dia baik dengan saya juga baik. Beda saudara, orang dimensi rohani ini begini saudara. Dia sadar dimanapun itu adalah garam dan terang. Garam dan terang itu tidak pernah memilih tempat. Dimanapun terang itu datang, kegelapan pergi. Kita ini punya mandat dari Tuhan itu menjadi peacemaker, pembawa damai, bukan pencari damai. Orang-orang yang di level jasmaniah ini akan kecewa ketika tidak menemukan damai, sehingga mengistilahkan rohani, aku tidak sejahtera kok di sana. Loh, yang punya tanggung jawab sejahtera atau tidak itu bukan keadaan, bukan situasi, tapi dirimu sendiri sejauh mana mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup. Wong kita ini terang kok takut sama gelap. Makanya saudara, tubuh kita ini perlu yang namanya mengalami pembaharuan. Pembaharuan itu dikerjakan oleh firman. Makanya kita ini perlu respon, ya. Respon. Saudara dengar firman tidak mau berespon benar dan melakukan, tidak akan mengubah apapun dalam hidup saudara. Karena saudara kan tubuh ini akan ditarik untuk apa? Senjata kelaliman. Jadi senjata kelaliman, senjatanya iblis. Maki-maki orang, menghasut orang, dipakai untuk apa? Menghakimi orang, dipakai untuk melakukan kejahatan, mencuri, untuk membunuh. Ini apa? Tubuh ini dipakai, saudara. Makanya di dalam 1 Korintus 3:16 ini kan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Ini di dalam tubuh kita ini ada bait roh, bait Allah. Jadi mari gunakan tubuh ini menjadi alat bagi Tuhan, bukan untuk menjadi alat bagi kejahatan, kelaliman. Kemudian di dalam 1 Korintus 15 itu dikatakan, saudara-saudara yang 50, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Makanya ketika kita ini mati, kita ini hanya ganti tubuh. Karena apa? Tubuh yang berdosa ini selama di dunia ini akan ditinggal kembali kepada tubuh tanah. Dan kita, waktu Tuhan Yesus datang, kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Ya, kita akan belajar yang kedua tentang jiwa. Jiwa ini ruang kesadarannya adalah dirinya sendiri. Makanya kalau orang Kristen itu masih di level jiwa, itu egonya diri sendiri. Pokoknya aku. Jadi yang ukurannya dirinya sendiri. Karena apa? Dia baru di level sadar untuk dirinya, belum ke orang lain. Dirinya. Makanya orang yang nggak sadar akan dirinya namanya sakit jiwa. Aku ki sopo toh? Loh, kok lali? Ya kan? Jadi begitu saudara. Dan tingkat hidup yang dicapai itu memuaskan jiwa. Pokoknya dia cari yang penting kepuasan jiwa. Hari Minggu mau ibadah atau berwisata? Ya milih wisata. Karena apa? Dengan firman
dia jiwanya mungkin nggak puas. Karena apa? Rohnya belum dimensi. Kalau kemana-mana melihat, semua itu memuaskan jiwa. Mata itu diarahkan untuk memuaskan jiwa. Telinga yang didengar, makanya kan Tuhan Yesus berkata di akhir zaman ini kan ada banyak orang mendengar guru-guru yang mengajarkan untuk memuaskan telinganya. Lah kalau nyakit dikit di telinga sudah. Ini Kristen di level jiwa. Makanya saudara, jiwa ini tidak bisa dipercaya karena lebih emosinya, perasaannya, kehendaknya, kemudian pikirannya. Sekalipun ini jiwa, tapi selalu orientasinya tetap belum roh, yaitu orientasinya apa? Masih dunia, layanan, saudara, tidak diterima, kecewa. Karena orientasinya adalah dirinya. Loh, aku sudah begini kok nggak diterima. Aku sudah melakukan ini kok nggak diterima dengan baik. Itu karena apa? Ini levelnya masih jiwa. Dan dia orientasinya duniawi, kebanggaan dirinya, ya, kepuasan dirinya, bisa tenar. Itu yang namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi selalu kurani dirinya. Itu levelnya jiwa. Makanya perlunya saudara tuh perasaan, pikiran, kehendak itu ngalami pembaharuan, ngalami penyucian setiap hari. Dengan cara apa? Ibadah. Orang itu di dalam Roma 12 ayat 1, kalau ibadahnya benar, saudara, ini jiwanya sehat. Tidak mudah terhasut oleh emosinya, terhasut oleh perasaannya. Makanya di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Atau ibadahnya benar. Dampak dari ibadah yang sejati, dampak dari ibadah yang benar, itu di ayat 2 itu dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi mengalami pembaharuan. Nah, berubah oleh pembaharuan. Jadi saudara, ibadah yang benar ini akan dampaknya adalah pembaruan akal budi. Akal budi ini kan dimensinya di jiwa. Dan tidak ada cara lain kecuali kebenaran. Karena saudara, jiwa itu orientasinya adalah dirinya sendiri. Jiwa ini selalu muaranya adalah dunia. Karena pembaharuan akal budi ini tidak ada cara lain, ibadah. Karena apa? Ibadah yang benar ini membawa kita kepada pembaharuan. Cara berpikirnya, wawasannya, cara pandangnya, orientasinya, prioritasnya itu baru. Sehingga apa saudara? Tanda orang ibadahnya benar itu bisa membedakan manakah kehendak Allah. Jadi minimal itu bisa membedakan skala prioritas, bisa memilah-milah, ya, bisa memisahkan. Makanya di sini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bisa membedakan. Selalu prioritas yang utama ini apa sih? Berkenan. Makanya jiwa ini perlu dididik dengan firman supaya perasaan, pikiran, kehendak kita selaras dengan tujuan. Karena Tuhan itu menciptakan saya dan saudara supaya kita ini serupa dan segambar dengan.
memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan ikuti perasaan sendiri, pikirannya sendiri, tapi pikiran perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya kan? Ketika seseorang melakukan sesuatu untuk apa? Makanya kekristenan itu yang dia apa? Dia kerjakan itu ada motivasi. Motivasinya apa? Dasarnya apa? Apakah supaya Tuhan berkenan? Apakah memprioritaskan Tuhan atau untuk dirinya sendiri? Makanya kita akan masuk di level ketiga ini, adalah level apa? Roh ini, saudara. Aktivitasnya itu yang supranatural. Jadi karena kita mengerti kita ini menjadi anak Allah, kita akan berjuang bagaimana kita berkenan kepada Allah. Karena anak Allah ini mengerti, kan tadi sudah kita baca 1 Yohanes 1:12. Di dalam 1 Korintus 2:11 juga dikatakan begini, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi saudara, kita ini karena kita ini tahu, kita ini adalah ada roh Allah yang diam di dalam kita. Kita ini anak Allah. Kita berjuang supaya kita berkenan. Karena aktivitas orang-orang di level roh ini adalah hal-hal yang supranatural. Yang akan dicapai itu unlimited. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Yang dicapai bagaimana menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah roh itu ada berapa? 9. Kasih, sukacita, dan sejahtera. Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kemurahan. Ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini tidak ada toko yang jual. Ini yang dikejar ini hal-hal yang bukan duniawi. Areanya ini bukan duniawi, tapi rohani. Kalau saudara ya ingin hal-hal masih hal yang duniawi, ayo kita ini bertumbuh. Dan tanda orang di level rohani ini gini. Yang pertama ini punya hati nurani. Tanda manusia roh itu yang pertama memiliki hati nurani. Dan hati nurani ini diperoleh seseorang itu ketika ya setelah orang itu dibaptis. Karena di dalam 1 Petrus 3 ayat 21 dikatakan begini. Juga sekarang kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi setelah orang itu dibaptis dan benar, dia akan menerima yang namanya hati nurani yang baik. Jadi hati nurani itu tanda manusia roh yang pertama. Dia bisa menimbang. Karena Roh Kudus akan mengajarkan. Orang yang memiliki hati nurani yang baik, itu memiliki pandangan hidup yang benar. Manusia roh yang kedua tandanya punya intuisi. Yaitu kesanggupan untuk memahami sesuatu. Kalau saudara sudah berada di dimensi roh, saudara begitu membaca firman, saudara akan mengerti apa maksudnya itu. Karena manusia roh
Itu kedua tandanya punya intuisi. Punya kapasitas untuk memahami tanpa melalui ya logika atau nalar yang rasional. Aku ngerti kok, gitu ya. Ngerti apa? Wes pokoknya Tuhan nyuruh ngerti. Jadi kita bisa melihat terbatas, sama seperti ketika Yabes itu berdoa. Itu dia pokoknya percaya, dia pokoknya ngerti Tuhan itu Maha Kuasa. Itu tanpa melewati satu pertimbangan rasional, tanpa melewati penalaran sesuatu yang intelektual atau tahu dulu. Kan dia pokoknya percaya, makanya dia ketika berdoa kan di sini di 1 Tawarik 4 ayat 10 dikatakan Yabes berseru kepada Israel, Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Dia tidak memerlukan persetujuan rasional. Dia tidak memerlukan rekomendasi manusia. Dia hanya percaya Tuhan sanggup. Dia berdoa berkati aku berlimpah-limpah, unlimited, tak terbatas. Ini saudara, dia berkata perluas daerahku. Ini membangun intuisi, cara berpikirnya, pengetahuannya. Ini minta diperluas. Kita ini saudara harus seperti kupu-kupu, ngalami metamorfosa. Kupu-kupu ini saudara melakukan segala sesuatu itu untuk menjadi berkat. Kalau waktu dari jadi apa itu ulat, itu kan jalan makan merugikan pohon. Tetapi kalau kupu-kupu, kalau dia ini mendekati bunga, itu kan melakukan tindakan memberkati dengan penyerbukan. Karena nggak lewat kupu-kupu ini nggak bisa jadi buah, saudara. Jadi dia jadi berkat. Sehingga pohon itu ketika setelah berbunga ada bijinya. Kemudian bijinya bisa ditanam. Itu yang namanya jadi berkat. Makanya kita perlu membangun intuisi. Batasan Tuhan itu yang dimasukkan di dalam diri kita. Manusia jasmani, manusia jiwa ini tidak masuk. Karena semua diukur dengan pikirannya, otaknya yang sak kepel, sak bakpao. Sudah. Sehingga kita ini memiliki kesanggupan untuk menerima firman. Kesanggupan untuk taat. Abraham ketika diperintah Tuhan, persembahkan anakmu, dia tidak memerlukan pertimbangan rasional, tidak memerlukan persetujuan manusia. Taat. Ini orang-orang yang hidup di dalam roh, memiliki intuisi. Dia hanya berkata, ya Tuhan. Tapi ini yang namanya intuisi. Musa juga sama. Ketika Tuhan berkata, jangan hanya berseru-seru, ambil tongkatmu, pukul laut. Dia pukul, saudara. Dia tidak perlu minta persetujuan, kumpulkan orang Israel. Setuju tidak aku mukul laut dengan tongkat? Oh saudara, tidak ada mujizat. Begitu dia turun dari gunung, pukul, laut terbelah. Makanya saudara, orang yang suka banyak mikir itu tidak pernah maju. Tapi orang-orang yang taat berdasarkan intuisinya itu akan berhasil. Karena apa? Intuisi manusia roh itu yang menangkap pikirannya Tuhan. Jiwa tidak bisa. Itu hanya terbatas di level manusia. Jiwa, pikiran, perasaan benda. Tapi intuisi itu yang punya manusia roh. Kok bisa?
Nah, loh, kalau mikirin yang hanya bisa itu manusiawi. Tetapi kalau kita ini mengandalkan Tuhan, kita itu melampaui apa yang terpikir dalam manusia. Dan yang terakhir ini intimasi. Kesadaran akan pentingnya persekutuan dengan Tuhan itu hanya manusia roh, saudara. Makanya intimasi itu adalah membuat orang itu memiliki kerinduan untuk menyembah Tuhan, memiliki kerinduan untuk intim dengan Tuhan. Kalau saudara sudah di level intimasi, saudara dimanapun berada, saudara itu bisa menyembah Tuhan. Pokoknya punya rasa haus dan lapar. Semua Tuhan. Aku bisa merasakan kehadiran Tuhan. Gitu. Ini intimasi. Jadi bukan tradisional, saudara. Orang itu bertahun-tahun ke gereja, kalau tradisi nggak akan maju-maju. Tapi kalau tidak masuk di dimensi roh, nggak akan, saudara, masuk di intimasi. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 itu, saudara, orang kalau sudah intimasi dengan Tuhan, itu tidak perlu tidak perlu tanya manusia, karena udah tahu. Makanya di sini dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahui. Kamu mengetahui semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan satu ujian.